Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, nomor BP 2010252029. Saya berada di Lahan, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, kilometer 18. Gejala penyakit hawar bakteri pada tanaman kacang hijau. Infeksi dapat terjadi pada setiap tahap pertumbuhan. Gejalanya sedikit berbeda tergantung pada usia tanaman. Bibit dengan ujung tumbuh yang terluka dan bintik-bintik basah tersudut pada daun primer dan batang berkembang dari biji yang terinfeksi. Tanaman menunjukkan layu yang khas pada siang hari. Jika infeksi terjadi selama tahap pertumbuhan selanjutnya, daun menunjukkan bintik-bintik kecil yang basah dengan tepi berwarna kuning lemon. Seiring waktu, bintik-bintik tersebut tumbuh menjadi lesi sel mati berwarna coklat yang membuat tanaman tampak seperti terbakar. Ini bisa mengakibatkan kerontokan daun. Penyebab dari penyakit hawar bakteri pada tanaman kacang hijau ini ialah bakteri Xanthomonas axonopodis. Bakteri Xanthomonas axonopodis tersebut merupakan bakteri bergram negatif, tetap tidak aktif selama beberapa tahun di tanah, kulit biji, inang alternatif, dan pada sisa-sisa tanaman. Kondisi cuaca hujan, basah dan hangat, dan kelembapan mendukung terjadinya infeksi. Penyakit ini sangat menyebar melalui hujan yang ditimbulkan angin, cipratan hujan dan serangga, belalang dan kumbang kacang. Bukaan alami dan luka pada tanaman juga mendukung terjadinya infeksi. Tanaman yang terinfeksi tetap kerdil dan menghasilkan sedikit polong dengan lesi berwarna coklat kemerahan atau merah bata. Batang memiliki garis-garis kemerahan. Batang ini sering membelah dan mengeluarkan cairan kekuningan. Jika infeksi terjadi selama pengembangan polong, benih mungkin tampak layu, menyusut, busuk, dan berubah warna. Tindakan pencegahan: gunakan bahan benih bebas patogen bersertifikat, tanam varietas toleran atau tahan, periksa tanaman atau lahan Anda untuk melihat tanda-tanda penyakit, pastikan waktu tanam yang cocok di area tersebut, hindari irigasi sprinkler, jaga kebersihan dan perlengkapan peralatan Anda, singkirkan atau hancurkan tanaman yang terinfeksi dengan membakarnya. Rotasi tanaman dengan tanaman bukan inang direkomendasikan untuk periode yang diberikan. Pengendalian kimiawi: selalu pertimbangkan pendekatan terpadu berupa tindakan pencegahan bersama dengan perlakuan hayati jika tersedia. Perlakuan kimia terhadap penyakit ini seringkali tidak dapat dilakukan karena bakteri dapat mengembangkan resistensi dalam jangka panjang. Biji dapat direndam dalam larutan streptocillin 50 ppm selama 30 menit sebelum disemai. Jika bakterisida diperlukan, produk yang mengandung tembaga, oksiklorida, dan antibiotik resmi dapat digunakan sebagai perlakuan daun. Di sini sudah terlihat tanda-tanda hawar bakteri pada tanaman kacang hijau. Di sini saya akan menjelaskan gejala penyakit hawar bakteri pada tanaman ubi kayu yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris. Bakteri Xanthomonas campestris tergolong bakteri yang bersel tunggal
berbentuk batang, tidak memiliki spora, dan bersifat gram negatif. Bakteri berukuran 0,3 sampai 0,5 mikron, bergerak aktif dengan menggunakan flagellum tunggal polar. Penyakit hawar bakteri ubi kayu yang disebabkan oleh Xanthomonas campestris merupakan penyakit bakteri terpenting pada ubi kayu. Gejala awal berupa lesio berwarna abu-abu, mirip bekas tersiram air panas. Lesio dibatasi oleh tulang-tulang daun sehingga terbentuk lesio menudut. Terlihat lebih jelas pada sisi bawah daun. Terdapat 4 tingkatan gejala hawar. Yang pertama itu lesio dengan bentuk menudut, yang kedua lesio meluas menjadi bercak nekrofit, 3 perlendiran massa bakteri yang terjadi pada tangkai, helaian daun serta batang, dan 4 mati tujuh. Kerusakan akibat infeksi hawar bakteri dapat dimati pada jaringan muda dan dinding bagian luar dari penjuru kayu. Infeksi bakteri hawar yang menyebabkan penyakit mati pucuk mengakibatkan penurunan kuantitas dan kualitas bahan tanam. Akar jarang terinfeksi oleh bakteri Xanthomonas campestris. Meskipun pada varietas yang rentan terjadi pembusukan pada jaringan penyakit hawar bakteri ubi kayu. Seperti ini. Pengendalian hawar bakteri ubi kayu. Yang pertama itu menanam varietas ubi kayu yang tahan atau toleran. Cara ini merupakan cara pengendalian yang paling efektif untuk mengendalikan penyakit hawar bakteri karena umumnya kompatibel dengan cara pengendalian yang lain serta mudah diterima diterapkan oleh petani. Di Indonesia, kelompokan Adira 2 OP8C salah satu contoh varietas yang tahan dan toleran. Yang kedua, menanam bibit tanaman yang sehat, bebas infeksi bakteri. Cara ini sekaligus dimasukkan untuk mencegah penyebaran penyakit dari satu daerah ke daerah yang lainnya, dari musim tanam ke musim tanam berikutnya. Pada saat ini telah dikembangkan metode serologi yang cukup sederhana, cepat namun akurat untuk mendeteksi adanya bakteri Xanthomonas campestris. Yang ketiga itu sanitasi lahan. Sanitasi lahan dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang sakit, memendam sisa tanaman, dan membiarkan minimal selama 3 tahun dapat menghambat atau mencegah penyebaran penyakit di lapangan. Juga disarankan untuk membajak lebih dalam dan membebaskan lahan tersebut dari gulma selama 6 bulan. Yang keempat, pengolahan tanaman dengan cara pemangkasan, pengaturan waktu tanam, tumpang sari, rotasi tanaman, pengendalian gulma, pemupukan yang berimbang untuk memperbaiki nutrisi, dan kemudian menggunakan agen biologi. Salah satu agen biologi Pseudomonas fluorescens dan Pseudomonas bifida dapat menekan perkembangbiakan penyakit hawar bakteri tersebut.